datang di Akuntak episode 1, tempat kita ngobrol santai tapi tetap insightful seputar dunia akuntansi dan realitas setelah lulus kuliah. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas topik yang super relate buat kalian, terutama yang lagi kuliah atau bahkan masih mikir nih, sebenarnya anak akuntansi itu nanti kerjanya jadi apa sih? Nah, di sini kita bakal kupas langsung dari sumbernya. Jadi bukan cuma teorinya aja, tapi ada real experience-nya nih. Mulai dari karakter yang perlu dibangun, terus organisasi selama kuliah, dan gimana sih akhirnya itu semua ngebawa kita ke dunia kerja, khususnya di bidang dunia konsultan pajak. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, aku Mary Dan aku Rosa. Tentunya di sini kita nggak sendirian. Kita sudah ada kedatangan alumni dari Prodi Akuntansi yang sudah berkarir di dunia konsultan pajak. Oke, halo Bang, boleh banget nih disapa dulu teman-teman akuntaknya. Mungkin boleh kenalan atau jelasin gimana harinya. Wow. Halo, saya Enrico Waloni. Latar belakang saya sebagai konsultan pajak. Tapi sekarang saya lebih banyak megang di company, tapi gabungan saya megang juga beberapa perusahaan. Ada 10 atau 12 perusahaan lah yang saya pegang. Oke. Wow, hebat banget. Keren banget sih. Tapi sebelum nanya ke dunia pajak ini, aku boleh tahu nggak sih pengalaman Abang selama kuliah tuh gimana? Iya. Pengalaman kuliah ya. Pengalaman kuliah sebenarnya saya kan dari Talaut ya, dari kampung. Jadi belum pernah ke Jakarta. Sekali kuliah, sekali ke Jakarta langsung kuliah. Jadi agak bingung juga sih sebenarnya. Tapi pas masuk ke Fakultas Ekonomi, ke UKI, banyak hal sih. Kayak banyak teman-teman baru, khususnya suku Batak. Di sini banyak, hampir semua kan. Iya. Saya bukan dari suku Batak, tapi bertemu dengan teman-teman yang dari suku yang lain yang baik-baik gitu. Terus pengalaman juga saya di PMFE, Persatuan Mahasiswa. Jadi di situ juga banyak hal yang saya belajar. Itu sih. Oke, cukup. Jadi kami juga mau nanya nih, skill apa sih Bang yang sekarang tuh kepake di dunia kerja? Oh, skill ya, ini teknis berarti ya. Iya. Oke, skill di dunia kerja itu sebenarnya apa yang kita pelajarin di kampus itu kepake. Kalau saya mungkin lebih ke skill tentang sederhananya itu yang saya belajar dari kampung terus masuk ke Jakarta itu pertama Word, Microsoft kan, Word, Excel, PowerPoint. Itu saya belajar di kampus. Saya belajar di sini itu kepake sampai di dunia kerja. Dan mungkin lebih ke ini juga skill komunikasi mungkin, karena kita harus report ke manajemen, ke klien. Ya itu yang saya pelajarin di kampus. Kalau selama kita kuliah dan lanjut bekerja ini ada nggak sih tantangan terbesarnya dari transisi tersebut selain tadi mengenai aplikasi software yang kita pakai? Tantangan terbesar dari kita sebenarnya anak kuliah itu ya, itu nggak bisa bagi waktu sih. Penting banget kalau bagi waktu. Jadi kalau kita bisa bagi waktu untuk belajar, upgrade skill, itu sangat membantu untuk kita masuk ke dunia pekerjaan. Karena ketika kita masuk dunia pekerjaan juga kita nggak bisa masih belajar. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita pelajarin. Karena semua hal yang kita pelajarin di kampus itu nggak semua ke bawah di tempat kerja. Kalian harus belajar mandiri lagi, entah 1 atau 2 tahun pertama. Jadi itu perlu manajemen waktu untuk belajar hal itu. Pagi, karena pagi kita udah kerja, mungkin sore atau malam kita upgrade lagi skill gitu. Jadi manajemen waktu itu paling penting ya Bang. Nah kan Abang jurusan akuntansi ya dulu. Boleh tahu gak sih gimana cerita Abang tuh bisa nentuin penjurusan Abang yang sekarang jadi pajak gitu? Oh, sebenarnya tuh kalau balik lagi dari awal tuh
saya SMA IPA kan. Jadi masuk akuntansi ini karena ini jurusan yang sederhananya menghitung. Karena dulu sukanya matematika. Pas masuk pas belajar akuntansi ternyata sangat berbeda di awal semester 1 semester 2. Tapi kenapa jadi lebih suka pajak? Mungkin saya lebih suka dosennya dulu. Dulu dosennya itu namanya Pak Ronald Silaer. Jadi saya suka dia belajar, dia bawain materi perpajakan itu, saya suka dari situ. Banyak hal-hal yang baru, karena pajak itu kan nggak dipelajarin di SMA, baru semester 4 atau 5 gitu. Jadi dari Pak Ronald ini saya belajar, dan kayak ada seni gitu, seni dalam perpajakan. Jadi pajak itu bukan hal tentang penghasilan dipotong berapa tarif, tapi seninya itu balik lagi ke laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu kamu harus tahu laporan keuangan harus dibuat kayak gimana biar sesuai dengan aturan dan pajaknya bisa dibuat planning, tax planning namanya. Jadi diperkecil atau di gimana, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi itu sih. Jadi lebih ke pertama dosen yang menyenangkan sih. Terus kedua emang ilmunya yang kayak seni gitu. Emang bener sih, kadang tuh harus dari dosennya dulu baru dari kitanya sebelum nentuin jurusannya, karena kalau kita nggak minat gimana kita mau ngelanjutinnya kan. Iya. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan, boleh nggak sih Bang dijelasin pengalaman Abang sampai ke dunia kerja itu gimana kan? Tadi Abang bilang Abang tuh perantauan ya, setelah lulus gimana Abang nentuin Abang mau balik lagi kah ke rumah atau tetap cari kerja di sini? Oh gitu. Kalau akuntansi, balik lagi, akuntansi itu harus lulus tuh kita harus kerja di perusahaan yang emang punya laporan keuangan. Kalau balik ke Talaut atau Manado tuh di sana masih sedikit lah perusahaan yang punya laporan keuangan atau perusahaan yang perlu diaudit. Jadi pilihannya tetap harus di Jakarta. Terus sejarahnya itu saya sebenarnya semester 7 pas masih skripsi itu udah coba untuk brevet pertama. Brevet. Setelah selesai brevet itu saya coba kirim lamaran ke beberapa perusahaan, dan di akhir tahun 2013 itu saya dapat penawaran dari perusahaan pembiayaan namanya Clipon Finance, jadi di Sleepy. Nah itu cikal bakal saya pekerjaan pertama di PT itu. Umumnya report sederhana, tapi satu waktu dikasih kesempatan untuk megang pajak, dan setelah di perusahaan megang pajak makin suka pajaknya. Jadi nggak lama sih di perusahaan itu, cuma 1 atau 2 tahun saya masuk ke konsultan pajak itu di PN Associate sekitar 1 tahun lebih. Kemudian saya balik lagi ke real estate. Dan estate ini yang saya megang perpajakan satu holding company. Jadi satu holding company kami punya 14 perusahaan. Jadi 14 perusahaan itu megang satu proyek, dan saya megang di pajak hampir semua, bertanggung jawab untuk perpajakan di 14 perusahaan itu. Itu sejarah dan pekerjaan saya sih. Keren banget. Oke, jadi kita throwback lagi nih Bang, kan selama di kampus, apalagi di kampus UKI, kita kan punya nilai-nilai nih. Apa sih nilai-nilai yang Abang pegang selama kuliah? Oke. Bisa diceritain. Kalau nilai sih sebenarnya selain skill ya, karena skill emang wajib. Tapi kalau nilai yang dipegang di yang wajib dipegang di pekerjaan itu, pertama kamu harus jujur. Kalau kita orang jujur tuh orang bisa lihat, maksudnya atasan, manajer, direktur bisa lihat dan bisa kasih kepercayaan lebih. Terus kedua, dapat dipercaya, itu sih. Terus selalu megang 2 itu, jujur dan dapat dipercaya. Bener banget sih, apalagi di dunia pajak yang ngurusin penghasilan orang. Gimana kita udah kerja di situ tapi nggak jujur dan bahaya sih kalau nggak jujur. Iya benar. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, apa sih Bang kira-kira yang harus disiapin sebelum kita nih mahasiswa untuk bekerja?
Iya, selain soft skill, mungkin ada hal yang khusus gitu bang. Atau kayak brevet itu Iya. sebenarnya harus sebelum kita lulus bisa banget nih kita petik. Kalau brevet menurut saya sekarang penting ya, karena kalau akuntansi kebanyakan perusahaan tuh butuh orang ngerti pajak juga. Jadi kalau kita ikut brevet A sama B itu udah mencangkup sih keseluruhan. Jadi orang bisa ada nilai tambah di surat lamaran. Terus skill yang dipegang ya, skill ya kita harus balik lagi sih. Banyak teman-teman junior ya yang masuk di perusahaan itu dia lulusan akuntansi tapi nggak bisa buat laporan keuangan. Nah itu penting. Laporan keuangan itu contohnya gini, kalau kita sederhananya gini, kamu bisa nggak buat laporan keuangan? Bisa. Oh ya udah, saya cuma kasih rekening koran 1 bulan. Bisa nggak buat laporan keuangan atas rekening koran ini? Nah itu kalau nggak bisa, nah itu harus coba ditanya lagi, maksudnya upgrade skill lagi, maksudnya kita harus buat sederhananya gitu. Karena sampai perusahaan itu kita cuma dikasih rekening koran buat laporan keuangan dari rekening koran itu. Jadi harus tahu untuk buat laporan keuangan. Oke. Bermanfaat banget ya. Dan selanjutnya nih bang, kami mau tahu nih perkembangan di dunia pajak saat ini. Terus apa sih yang paling penting kayak kita harus masuk pajak ini? Apa sih yang perlu kita lihat atau telusuri lebih dalam gitu sebagai abang kan konsultan pajak? Mungkin bisa sharing. Perkembangan di dunia pajak ya. Pajak sekarang banyak perkembangan sih. Setiap 5 tahun terakhir, di 5 tahun terakhir ini setiap 1 atau 2 tahun adalah sistem yang berganti. Kalau dari sisi konsultan pajak ya, sisi konsultan pajak itu berbeda dengan sisi pemerintah. Kalau pemerintah itu ayo dong bayar pajak sebanyak-banyaknya, maksudnya contoh ya, bayar pajak sebanyak-banyaknya untuk APBN kan. Tapi kalau dari sisi konsultan pajak itu kita ngebantu perusahaan atau klien agar pajaknya itu benar dibayar dan nggak lebih bayar gitu. Jadi itu intinya. Jadi itu sih hal yang utama dari pekerjaan konsultan pajak sih. Terus apa lagi tadi ya? Kayak perkembangan ada nggak sih bang yang kira-kira hot banget nih dibahas sama mahasiswa di sini? Wah, kalau dari sisi pajak ya, mahasiswa tuh sekarang lagi hot sebenarnya Cortex sih. Cuma terlalu berat mungkin ya di mahasiswa ya. Karena Cortex itu kita bisa tahu Cortex, tapi kita harus belajar aturannya dulu, aturan main. Karena dulu sebelum Cortex kan SPT, SPT ganti DJP online. DJP online sekarang ganti Cortex. SPT ini satu-satu aplikasi. Terus ganti ke DJP online. DJP online itu dia ada beberapa aplikasi dan masuk ke situ, tapi ada e-faktur juga yang PPN khusus. Tapi Cortex ini semua mencakup semua. Jadi dulu yang kita harus lapor PPN 1, 2, 3 di beda aplikasi, kita bisa lapor ke Cortex. Dulu yang kita lapor PPN di e-faktur, kita bisa ke Cortex sekarang. Jadi kalau sekarang ada mahasiswa atau ada adik-adik ya yang mau ke konsultan pajak, pertama tadi sih laporan keuangan juga harus tahu. Terus kedua, aplikasi perpajakan harus paham, karena perpajakan itu dua, kamu harus ngerti tentang aturan main, tapi aplikasinya juga penting. Aplikasinya nggak kalah penting, karena harus lapor pajak itu pakai aplikasi, pakai online. Oke. Bener banget sih. Jadi udah lulus akuntansi nggak bisa pakai aplikasinya dan nggak bisa buat laporan keuangan tuh sayangkan banget masa kuliahnya nggak dimanfaatkan dengan baik. Iya. Boleh nggak sih bang tahu tips dari abang buat mahasiswa yang pengen masuk atau survive di dunia kerja, khususnya apalagi kan abang di konsultan pajak ya? Survive di dunia pekerjaan ya. Saya kerja mulai tahun 2013, jadi udah berapa? 13 tahun ya. Kalau survive, pertama kamu di pekerjaan selain upgrade skill yang tadi dapat dipercaya,
jujur itu jangan puas sih sama apa yang kamu tahu. Jadi selalu belajar hal baru. Contohnya gini, mungkin kalau kita lulus masuk ke kantor ya, kita tahunya kan kita akuntansi ya, jadi belajarnya tentang kerjanya tentang akuntansi, tapi ada momen tertentu yang mungkin kamu disuruh belajar atau kerjain hal lain karena orang atau manajer atau kamu tahu kamu mampu nih. Nah, tipsnya itu kamu jangan langsung nolak. Jadi kalau ada atasan yang bilang kamu kerjain ini dong, yang bukan merupakan basic kamu, itu kamu belajar aja karena dia udah lihat nih, pertama dia lihat atau dia mau uji kamu bisa atau enggak. Jadi hal-hal itu yang buat kamu punya nilai tambah di pekerjaan, itu yang bisa terus bertahan gitu. Dan jangan jujur atau dapat dipercaya, jangan sampai kerjaan kamu itu bisa buat orang rugi gitu. Jangan ada musuh lah. Oke, jadi itu semua udah kita dengar dari narasumber yang sangat-sangat keren banget. Nah, jadi sisanya nih Bang, kita mau tahu dari Abang closing statement dari semua yang kita bahas hari ini, boleh? Oh, closing statement ya? Pesan-pesan tentang apa nih? Pesan-pesan untuk penonton dan untuk mungkin ada siswa-siswa SMA yang lagi nonton yang masih bingung nih mau masuk kuliah dunia akuntansi. Oh, kalau closing statement ya, mungkin lebih ke ekonomi ya. Kalau orang yang mau tertarik untuk masuk ke ekonomi khusus akuntansi, kalau dulu saya tuh ada tiga tujuan. Pertama tuh pilihan tujuan. Jadi kamu tuh harus tahu kamu mau masuk semester 3, 4 atau 5, harus tahu kamu itu minatnya ke internal audit, external audit, atau ke konsultan pajak. Nah, dari situ tuh kamu bisa tahu kamu upgrade kemana. Contohnya, karena saya tuh dulu kita kan kelar dapat SE, tapi kalau kamu pengen jadi konsultan pajak itu kamu harus ambil brevet, terus aku nambah AK, terus lanjut BKP. Jadi itu satu step yang fokus ke konsultan pajak. Jadi untuk adik-adik sekarang, kamu maunya yang mana dulu? Internal, eksternal, atau konsultan pajak? Jadi dari kamu yang dari pengetahuan itu, dari apa maunya kita, itu kita bisa tahu kita mau ambil yang mana untuk fokus ke yang mana. Dan selalu upgrade skill ya. Bener banget sih, nggak ada kata berhenti untuk belajar hal baru. Betul. Jadi wah nggak kerasa ya, ternyata ngobrol dari sampai hari ini tuh banyak banget yang bisa kita pelajarin, dan dari mulai pentingnya karakter, kejujuran, dan juga hal-hal yang perlu kita pegang untuk sampai ke dunia kerja. Sampai segimana semuanya itu ternyata benar-benar kepake di dunia kerja. Dan mungkin buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan jurusan kuliah, khususnya akuntansi, semoga episode ini bisa kasih kalian gambaran kalau misalnya peluang karirnya itu luas banget, gak cuma sebagai akuntan, tapi ada konsultan pajak. Nah, salah satunya juga kan tadi, selain kita bisa kerja di dunia akuntansi, kita juga bisa mempelajari hal-hal lainnya. Oke, thank you banget ya Kak udah sharing dan ngasih insight yang luar biasa banget, membuka mata kami mahasiswa untuk lebih belajar lagi di dunia pajak khususnya. Dan buat teman-teman yang jangan lupa ya terus ikutin episode-episode Akuntak selanjutnya, karena bakal ada banyak banget cerita inspiratif lainnya dari dunia akuntansi. Aku Mary dan Aku Rosa. see you di Akuntak berikutnya. Dadah.